Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komarudin Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dinasnas, Aska Septia, dan Faisal Rahman sendiri, saya sendiri, yang akan mempresentasikan terkait dengan bab 5 yang membahas tentang Language for Enterprise Architecture. Baik, untuk materi pertama terkait dengan describing coherent ini yang menjelaskan terkait koherensi antara bahasa yang digunakan oleh enterprise architecture, yang mana arsitektur aplikasi ini menggambarkan hubungan antara banyak aplikasi software yang digunakan dalam perusahaan. Nah, biasanya bahasa yang digunakan adalah UML atau Unified Material Language. Ya, meskipun memang masih ada organisasi yang menggunakan notasi kepemilikan dari mereka itu sendiri kayak gitu. Banyak domain yang keahliannya yang berbeda dalam suatu perusahaan, ada semacam praktik arsitektur dengan berbagai tingkat kepemahaman. Namun perbedaan dari masing-masing domain ini memang sulit untuk ditentukan yang dipengaruhi oleh heterogenitas. Nah, heterogenitas ini yang akan nantinya menggambarkan terkait dengan pemodelan arsitektur perusahaan yang mana harus fokus pada hubungan antar domain seperti itu. Kemudian nextnya terkait dengan service orientation and layering. Di sini ada beberapa lapisan dari orientasi-orientasi yang ada, yang mana jika kita lihat di sini ada tampilan lapisan yang mengarah pada model arsitektur perusahaan, di mana konsep layanan ini adalah salah satu penghubung utama antara lapisan yang berbeda. Oke, sebelum itu kita akan bahas terkait dengan lapisan tadi. Yang pertama ini ada tiga lapisan utama yang berbeda. Ada lapisan bisnis, yang mana lapisan bisnis ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dengan organisasi melalui proses bisnis. Terus yang kedua ada lapisan aplikasi yang mendukung layanan bisnis, yang mendukung lapisan bisnis dengan layanan aplikasi. Terus yang ketiga ada lapisan teknologi yang melayani infrastruktur. Seperti itu untuk service orientation and layering yang ada. Kemudian untuk 3 dimension of modeling yang ada di sini, jika kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu adalah 3 dimensi dari konsep arsitektur. Terus yang sebelah kanan ini adalah konsep utama dari Archimate language itu sendiri, yang mana ada 3 aspek dari Archimate itu sendiri. Yang pertama itu ada struktur aktif, perilaku, dan struktur pasif. Jika kita lihat di sini di gambarnya. Nah, aspek yang mendasar untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas, dan oleh karena itu memiliki struktur yang serupa dalam bahasa pemodelan. Jadi 3 dimensi ini memiliki struktur yang berbeda. Terus juga di sini ada perbedaan external view, yang mana pandangan behavior ya, di sini kita bisa lihat ada behavior element yang mencerminkan prinsip orientasi pelayanan seperti yang fungsionalitasnya penting untuk ditujukan pada sistem di lingkungannya. Terus yang ketiga ada terkait dengan internal realization service and interface, ada di sebelah kanan atas itu, yang membedakan antara perilaku dengan individu dari elemen struktural, entah itu aktor, role, ataupun komponen. Jadi inti dari bahasa Archimate ini terdiri dari 3 konsep yang tadi ya, ada struktur aktif, external view, sama service and interface. Nah, pelaku dan peran juga sebagai elemen struktur aktif di sini, yang mana objek bisnis juga sebagai elemen yang strukturnya pasif kayak gitu. Next, untuk full framework di sini ada 4 konsep Archimate yang menggambarkan sejumlah konsep inti. Mungkin kita geser terlebih dahulu gambarnya. Nah, di sini ada konsep motivasi, terus juga ada konsep strategi, konsep fisik, dan juga konsep migrasi. Yang pertama, konsep motivasi ini memodelkan alasan dibalik pilihan yang dibuat arsitektur. Jadi alasan-alasan yang dibuat oleh pemangku kepentingan, terus juga ini ditujukan untuk mendorong perubahan yang terjadi dan juga tujuan bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk konsep strategi, yang mana perusahaan ini akan memodelkan pada tingkat strategis dengan kemampuan, resource, dan juga strategi yang memang diperhatikan terlebih dahulu. Terus juga ada konsep fisik yang menggambarkan peralatan yang ada, tools, material, dan juga transportasi. Terus yang keempat, konsep migrasi dan implementasi yang mendukung manajemen portofolio project untuk menganalisa kesenjangan yang terjadi serta perencanaan transisi dan juga migrasi yang ada. Next, untuk materi selanjutnya ada composite concept. Itu ada 2 pembahasan. Yang pertama ada grouping dan juga location.
Jadi nantinya di composite konsep ini ada beberapa elemen-elemen yang dikelompokkan yang digunakan untuk menggabungkan atau menyusun kelompok konsep yang arbitrary yang berupa elemen dan hubungan yang sama ataupun bisa juga berbeda. Nah, kalau grouping ini sendiri adalah agregat atau penyusunan konsep yang dimiliki berdasarkan beberapa karakteristik yang umum. Elemen grouping ini digunakan untuk agresi dan penyusunan kompleks kelompok konsep arbitrary yang tadi. Nah, ada juga location. Location ini membahas tentang tempat atau posisi di mana elemen dan struktur ditempatkan oleh perilaku dan juga kebiasaan. Location ini digunakan untuk memodelkan distribusi yang juga logis maupun distribusi yang fisik untuk elemen struktural seperti pelaku usaha, komponen aplikasi, dan keberadaan suatu perangkat. Seperti itu untuk composite kit ada grouping dan juga location. Next ada motivation concept, ada gambar di sini yang mengilustrasikan penggunaan konsep dan juga relasi sentral. Nah, untuk motivation concept ini dibagi menjadi beberapa pembahasan selanjutnya yang akan dibahas pertama adalah terkait dengan stakeholder, driver, dan juga assessment. Nah, kalau stakeholder ini adalah peran individu, tim, atau organisasi yang mana stakeholder ini juga yang akan mewakili nih minat orang yang berkecimpung di dunia circular enterprise ini pada hasilnya nanti kayak gitu. Terus juga ada driver yang mana driver ini juga dibagi menjadi dua, ada kondisi eksternal, driver eksternal dan juga internal. Nah, kalau driver internal ini dia concern yang dikaitkan dengan kepentingan. Terus kalau misalnya yang driver eksternal, dia lebih ke perubahan ekonomi yang terjadi yang dialami oleh perusahaan. Terus yang ketiga ada assessment, yang mana ini adalah hasil analisa keadaan perusahaan yang sehubungan dengan beberapa driver. Jadi driver-driver yang ada di sini juga dipengaruhi oleh nantinya assessment apa aja yang mereka dapat gitu, yang dipengaruhi oleh driver. Nah, assessment ini juga merupakan penilaian yang dilakukan guna menyesuaikan tujuan yang ada atau bisa juga menetapkan tujuan baru yang dapat memicu perubahan pada arsitektur perusahaan. Untuk motivation konsep yang kedua terkait dengan goal, requirement, constraint, dan juga principle. Untuk yang pertama ada goal, yaitu arah dan keinginan yang diinginkan oleh perusahaan dan juga stakeholder. Terus juga ada requirement adalah persyaratan kebutuhan yang harus dipenuhi, arsitektur yang diwujudkan oleh elemen inti dari bahasa yang berlaku. Terus juga ada constraint, faktor yang menghalangi terwujudnya tujuan, dan juga ada principle, yaitu pernyataan sebuah niat kualitatif yang harus dipenuhi arsitektur. Terus juga di sini sebenarnya ada satu lagi, yaitu result adalah hasil akhir yang dicapai ya terkait dengan beberapa tujuan yang ada. Jadi ketika perusahaan memiliki tujuan yang sebegitu banyak gitu dengan konsep yang dia ajukan motivasinya, nah maka hasil akhirnya adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri seperti itu. Terus nextnya untuk motivation konsep yang selanjutnya itu ada value and meaning. Jadi value ini adalah nilai relatif ataupun kegunaan elemen juga. Nah, value ini juga dapat berjalan dengan dua cara. Yang pertama, berlaku untuk apa aja yang diperoleh suatu pihak yang menjual dan juga menyediakan produk. Terus juga yang kedua, layanan apa yang diperoleh suatu pihak dengan membeli atau memperoleh akses terhadap produk. Jadi yang tadi ada menjual dan menyediakan, terus juga yang kedua adalah layanan apa aja kayak gitu. Terus juga ada requirement. Sorry, ada meaning ini, mohon maaf. Di sini ada meaning, teman-teman. Jadi meaning ini adalah pengetahuan atau keahlian. Sebentar, saya ganti terlebih dahulu. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi meaning ini adalah pengetahuan atau keahlian yang ada dalam objek bisnis itu sendiri. Jadi meaning ini mewakili nilai informasi dari objek bisnis bagi pengguna objek tersebut. Jadi nama suatu meaning ini sebaiknya berupa kata benda atau frasa kata benda yang mengungkapkan hal lain dan membedakannya dari objek bisnis atau representasi yang ditafsirkan. Oke, untuk motivation concept tadi ada kita bahas, ada value meaning, ada goal, requirement, constraint, principle, sama stakeholder, driver, dan assessment, yang mana masing-masing ini berkaitan untuk konsep-konsep yang diterapkan untuk language dari arsitektur enterprise. Oke, selanjutnya ada strategi konsep. Kalau tadi motivation konsep kita bahas terkait dengan strategi konsep. Mungkin saya geser terlebih dahulu. Oke, jadi di strategi konsep ini ada 3 poin utama, yaitu ada course of action, ada capability, and resource. Kita bahas dari yang pertama dulu. Jadi course of action ini adalah rencana atau plan
untuk konfigurasi dari kemampuan dan juga sumber daya perusahaan. Jadi ketika perusahaan memiliki sumber daya resource, nah apa aja rencana-rencana yang nantinya bakal dilakuin oleh perusahaan tersebut guna mencapai tujuannya. Itu ada course of action, terus juga ada capability, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, jadi kayak organisasi, people, ataupun sistemnya. Jadi kapabilitas yang dimiliki masing-masing resource yang ada. Terus juga ada resource adalah aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu. Jadi ketika perusahaan punya individu-individu atau ketika perusahaan mempunyai pegawai, entah alat dan sebagainya yang mana itu menjadi aset yang dimiliki dan nantinya itu akan dikendalikan oleh perusahaan tersebut gitu guna mencapai tujuan dan visi awal dari perusahaan untuk menggunakan arsitektur enterprise ini. Oke, mungkin selanjutnya ada defining capability. Jadi kapabilitas yang dijelaskan guna mencapai tujuan dan visi dari penggunaan enterprise architecture. Jadi kapabilitas ini didefinisikan mendefinisikan apa saja yang dapat dilakukan oleh bisnis. Kapabilitas juga dimiliki oleh setiap bisnis. Kapabilitas ini unik. Kapabilitas terdiri dari subkapabilitas. Kapabilitas dapat diatur dalam kapabilitas map dan kapabilitas dapat dinilai dari orang, proses, teknologi atau informasi. Jadi setiap kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan ini menandakan bahwa perusahaan itu siap untuk menggunakan arsitektur enterprise dan bisa bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya dan untuk slide-slide berikutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih saya berikan ke Nanas. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi 5.8 yaitu business layer concept. Nah, yang pertama ada business structure concept, di mana aspek struktur pada lapisan bisnis ini tuh mengacu pada struktur organisasi yang dilihat dari aktor-aktor yang membentuk organisasi dan hubungannya. Nah, konsep struktur sentral ini adalah bisnis aktor. Yang pertama ada bisnis aktor. Bisnis aktor ini adalah pelaku usaha yang bisa berupa perorangan ataupun kelompok dan memiliki status permanen gitu di suatu organisasi. Terus kemudian ada bisnis role, yaitu idenya adalah bahwa pekerjaan yang dilakukannya ini selalu didasarkan pada peran tertentu. Jadi dia itu memiliki sebuah peran yang dimainkan oleh aktor tersebut gitu. Kemudian ada business collaboration, di mana di sini tuh business collaboration ini dapat mengelompokkan peran, dan kolaborasi bisnis ini tidak perlu memiliki status resmi dalam organisasi. Kolaborasi ditunjukkan untuk interaksi tertentu atau serangkaian interaksi antar peran. Kemudian ada business interface, di mana titik akses layanan ini tersedia di lingkungan. Kemudian ada bisnis objek. Bisnis objek ini mewakili elemen informasi penting di mana bisnis berpikir tentang domain. Umumnya objek bisnis ini digunakan untuk memodelkan tipe objek. Terus kemudian ada representation, yaitu berupa representasi yang diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya dalam media seperti elektronik, kertas, audio, ataupun format seperti PDF, HTML, ataupun teks biasa. Kemudian ada business behavior concept. Yang pertama ada business event atau acara bisnis. Acara bisnis ini paling sering digunakan untuk memodelkan suatu yang memicu perilaku. Terus kemudian ada business service yang digunakan untuk mengekspos fungsionalitas bisnis ke lingkungan, dan perbedaan ini dapat dibuat antara service yang internal dan juga yang eksternal gitu. Karena kedua konsep tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan kegiatan, tetapi berdasarkan kriteria pengelompokan yang berbeda. Terus kemudian ada bisnis proses yang kadang-kadang digambarkan sebagai customer to customer, di mana pelanggan juga dapat dikatakan sebagai pelanggan internal. Terus kemudian ada business function, sebuah fungsi bisnis ini tidak berdasarkan kelompok, berdasarkan misalnya keterampilan yang diperlukan, kemampuan, sumber daya, ataupun supportnya gitu. Nah, fungsi bisnis ini adalah dasar untuk penugasan sumber daya ke tugas dan dukungan aplikasi. Terus kemudian ada business interaction, yaitu unit perilaku yang mirip dengan proses atau fungsi bisnis, tetapi dilakukan oleh dua lebih peran yang berkolaborasi dalam organisasi. Nah, ada contoh gambar di samping, ini tuh menggambarkan bagaimana interaksi dan kolaborasi ini dapat digunakan untuk memodelkan transaksi bisnis, dan bagaimana situasi yang sama dapat dimodelkan dengan konsep service dan interface. Nah, kedua alternatif ini dapat dilihat sebagai dua interface, yaitu yang peer-to-peer ataupun yang client-server dari proses yang sama.
Terus kemudian ada gambar satu. Gambar satu ini mempresentasikan nama-nama fungsi bisnis yang biasanya diakhiri dengan akhiran ing. Misalnya ada claim processing, financial handling, dan sebagainya. Terus kemudian gambar dua yang mengilustrasikan tampilan proses dan tampilan fungsi dalam satu gambar. Kemudian pada gambar 3 menunjukkan bagaimana peristiwa dapat digunakan untuk memisahkan proses. Misalnya adjudicate dan pay itu dapat dimodelkan secara terpisah dengan acara masuk dan kemungkinan keluarnya sendiri. Nah, saat menyusun model ini menjadi satu model baru, peristiwa penentuan atau saling terhubung, saling link itu dapat dihilangkan yang kemudian digantikan oleh hubungan yang memicu proses. Terus selanjutnya ada higher level business concept. Yang pertama itu ada produk. Nah, secara informal kumpulan layanan atau elemen struktur pasif merupakan produk yang sebenarnya. Layanan ini seringkali merupakan layanan bisnis, tetapi layanan aplikasi atau teknologi juga dapat menjadi bagian dari suatu produk. Di sini didefinisikan bahwa produk adalah sebagai kumpulan layanan atau elemen struktur pasif, misalnya objek bisnis, objek data, ataupun material bersama dengan aturan penggunaannya. Terus kemudian ada kontrak. Kontrak ini juga dapat digunakan untuk memodelkan dalam kontrak pengertian hukum gitu ya. Tetapi juga perjanjian yang lebih informal yang terkait dengan satu produk. Misalnya di sini kontrak juga dapat termasuk dalam Service Level Agreement atau SLA yang menjelaskan perjanjian tentang fungsionalitas dan kualitas layanan yang merupakan bagian dari suatu produk. Selanjutnya ada Application Layer Concept. Pada bagian application structure concept ada yang namanya application component atau komponen aplikasi yang konsep yang digunakan untuk memodelkan entitas struktural apapun di lapisan aplikasi, tidak hanya komponen software yang dapat menjadi bagian dari salah satu atau lebih aplikasi, tetapi juga aplikasi yang memiliki software ataupun subaplikasi ataupun sistem informasi yang lengkap, dan konsep ini mirip dengan komponen UML. Terus kemudian ada application collaboration. Konsep ini tuh sangat mirip dengan kolaborasi seperti yang didefinisikan dalam standar UML. Kemudian ada application interface, didefinisikan dalam beberapa karakteristik perilaku dasar, mendefinisikan serangkaian operasi dan peristiwa yang disediakan oleh komponen atau yang diperlukan di lingkungan. Konsep application interface ini dapat digunakan untuk memodelkan application to application interface, offering internal application service, and application to business interface, offering external application service. Kemudian ada objek data. Konsep ini mirip dengan objek data dalam pendekatan pemodelan yang terkenal. Kemudian ada application behavior concept dan perbedaan antara perilaku eksternal komponen aplikasi seperti dalam hal layanan aplikasi dan perilaku internal mewujudkan sebuah layanan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara perilaku eksternal dan komponen aplikasi, seperti layanan aplikasi merupakan perilaku aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit, dan juga fungsi aplikasi merupakan perilaku otomatis yang dapat dilakukan oleh komponen aplikasi. Selanjutnya ada business application alignment. Application layer dan business layer ini dapat dengan mudah dihubungkan di Archimedes, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dua jenis hubungan yang terdapat pada gambar adalah yang pertama, layanan aplikasi dapat melayani perilaku bisnis dan interface aplikasi melayani perilaku bisnis dan peran, yaitu ada hubungan dukungan antara application layer dan juga business application. Hubungan tersebut mungkin saja dapat sebaliknya terjadi, yakni business layer yang menyediakan layanan ke application layer. Kemudian yang kedua ada objek dapat mewujudkan objek bisnis. Hal ini berarti bahwa objek merupakan representasi elektronik dan dari objek bisnis, yaitu terdapat hubungan implementasi antara aplikasi dan juga bisnis layer. Terus kemudian pada poin selanjutnya ada teknologi structure concept. Teknologi structure concept. Jadi konsep struktural utama untuk aplikasi layer adalah node. Kemudian sebuah interface teknologi ini menentukan bagaimana layanan teknologi dari sebuah node dapat diakses oleh node lain atau fungsionalitas yang dibutuhkan dari node ke lingkungannya. Terus kemudian ada interface teknologi yang merupakan titik akses di mana layanan teknologi ini ditawarkan oleh sebuah node yang dapat diakses. Terus kemudian ada device yang merupakan spesialisasi node yang mewakili sumber daya fisik dengan kemampuan pemrosesan. Ada sistem software yang merupakan software yang menyediakan lingkungan untuk menyimpan, mengeksekusi, dan menggunakan software atau data. Kemudian ada path, adalah link antara dua atau lebih node, di mana node ini dapat bertukar atau materi. Kemudian ada jaringan komunikasi yang merupakan struktur yang menghubungkan sistem komputer untuk komunikasi berbasis data seperti suara ataupun video. Dan ada artefak yang merupakan sepotong data yang dihasilkan dalam proses pengembangan software atau dengan penyebaran pengoperasian sistem.
Kemudian ada teknologi behavior concept. Nah, teknologi layer ini menyediakan layanan teknologi untuk digunakan oleh aplikasi. Secara definisi, layanan teknologi ini adalah unit fungsionalitas yang disediakan oleh satu atau lebih node dan ditampilkan melalui interface. Terus kemudian ada fungsi teknologi yang merupakan elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktur yang dapat dilakukan oleh sebuah node. Terus kemudian ada yang namanya proses teknologi yang merupakan urutan teknologi yang mencapai hasil tertentu. Terus kemudian ada fungsi atau proses teknologi, ini menggambarkan perilaku sebuah node untuk pengguna node. Fungsi atau proses ini tidak terlalu terlihat. Sedangkan jika perilakunya ditampilkan secara eksternal dapat dilakukan melalui satu atau lebih layanan teknologi. Terus kemudian untuk perilaku kolaboratif pada teknologi layer ini maka digunakan yang namanya interaksi teknologi. Nah, interaksi teknologi ini adalah unit perilaku teknologi kolektif yang dilakukan oleh dua atau lebih node. Terus yang terakhir ada peristiwa teknologi di mana peristiwa ini tuh merupakan elemen perilaku teknologi yang menunjukkan perubahan keadaan. Selanjutnya ada application technology alignment. Nah, dalam teknologi layers dan application layers ini dihubungkan dengan sangat mudah. Seperti dengan penyelarasan aplikasi bisnis, dua jenis hubungan juga menyediakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah layanan teknologi, itu melayani aplikasi dan interface, teknologi melayani komponen aplikasi, dan kemudian ada artefak yang dapat mewujudkan objek data dan komponen aplikasi. Contoh visualisasinya yang terdapat pada gambar, di mana artefak ini memainkan peran sentral dalam menunjukkan hubungan bagaimana komponen aplikasi logikal yang diwujudkan dalam komponen fisikal. Sebuah komponen fisik tunggal ini dapat mewujudkan beberapa komponen logis dan juga sebaliknya. Beberapa komponen fisik juga dapat digunakan untuk mewujudkan komponen logis tunggal dan lapisan teknologi juga dapat menggunakan layanan dari aplikasi lain meskipun hal ini kurang umum dalam praktiknya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aska. Untuk Aska dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Intan Nasnas atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang physical concept. Nah, physical concept itu berkaitan dengan pemodelan dunia fisik dan interaksinya dengan teknologi informasi. Nah, physical concept ini itu terdiri atas beberapa elemen atau struktur aktif di dalamnya. Nah, struktur aktif di dalamnya atau elemen di dalamnya yang pertama ada equipment, berkaitan dengan tools atau instrumen untuk transformasi material, facility berkaitan dengan struktur, fisik, atau lingkungan, distribution network berkaitan dengan jaringan transmisi, dan material berkaitan dengan materi yang berwujud atau elemen fisik. Selanjutnya adalah implementation and migration concept. Nah, pada implementation and migration concept ini ada 5 hal, yaitu work package, implementation event, deliverable, plateau, dan gap. Nah, yang pertama adalah work package. Work package ini dinotasikan dengan persegi dengan ujung dengan sudut yang lingkaran yang tidak tajam atau rounded square. Nah, work package ini merupakan serangkaian tindakan yang diidentifikasikan dan dirancang untuk mencapai hasil tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya tertentu. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari work package, di mana model ini menggambarkan work package yang memodelkan program untuk merasionalisasi portofolio aplikasi. Nah, program ini tuh terdiri atas 2 proyek yang dieksekusi secara berurutan. Nah, masing-masing juga dimodelkan dengan sebagai work package atau paket kerja. Yang pertama, ini proyek yang dilakukan untuk mengintegrasikan sistem back office. Nah, kecuali sistem CRM-nya ke dalam sistem back office tunggal. Nah, selanjutnya atau yang kedua itu merupakan proyek yang dilakukan untuk mengintegrasikan sistem CRM-nya itu sendiri. Nah, adapun work package itu dapat dipicu atau dapat terganggu oleh adanya implementation event. Berbeda dengan work package, implementation event dapat meningkatkan kemungkinan peristiwa yang dapat memicu peristiwa lain. Nah, implementation event itu apa? Implementation event itu merupakan elemen perilaku yang menunjukkan perubahan status terkait dengan implementasi ataupun migrasi. Nah, implementation event ini memiliki atribut waktu untuk menunjukkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Atribut ini dapat digunakan untuk memodelkan penjadwalan proyek dan pencapaiannya. Adapun hasil yang dikeluarkan oleh implementation event ini dapat berupa laporan, layanan, software, produk fisik, dan hasil yang tidak berwujud yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Nah, hasil dari implementation event
adalah deliverable, disebut deliverable. Deliverable merupakan hasil yang ditentukan secara tepat dari work package. Nah, deliverable itu dinotasikan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada contoh terkait dengan deliverable, di mana pada Prince2 hasil produk sebuah proyek itu didapatkan beberapa hasil. Secara keseluruhan dapat dijelaskan adanya dekomposisi hierarki pada produk ini. Nah, dalam subproduknya ditunjukkan dalam struktur perincian produk. Nah, di sini deliverable-nya adalah integrated back office system, di mana dia itu memiliki sub produknya, yaitu hardware yang berupa application server dan database server, dan juga software yang berupa claim handling application dan financial application. Selanjutnya ada Plateau. Nah, Plateau itu apa? Plateau merupakan keadaan arsitektur yang relatif stabil selama periode waktu tertentu. Nah, Plateau ini dapat mewakili keadaan saat ini ataupun masa depan dari suatu arsitektur. Plateau menggabungkan elemen utama dari suatu arsitektur. Nah, contohnya pada gambar di samping bahwa di sini menggambarkan konsep Plateau untuk migrasi dari baseline ke target arsitektur. Ini baseline, ini target arsitektur, dengan mendefinisikan sejumlah arsitektur dengan transisi perantara yang mungkin terjadi atau alternatif yang mungkin terjadi pada saat proses migrasi dan implementasinya. Dari baseline mengalami migrasi menjadi transisi 1, dari transisi 1 mendapatkan dua alternatif, yaitu alternatif 2, alternatif A dan alternatif B, kemudian dimigrasikan lagi mendapatkan transisi ketiga, dan dimigrasikan lagi mencapai target, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gap. Gap merupakan pernyataan perbedaan antar dua plateau. Nah, gap ini mewakili perbedaan antara dua plateau dan membentuk masukan penting untuk implementasi selanjutnya dalam perencanaan migrasi. Nah, contoh di samping merupakan salah satu contoh model gap, di mana model gap ini mengilustrasikan kesenjangan antar infrastruktur baseline dan target yang menunjukkan elemen infrastruktur di mana di antara elemen-elemen yang ada itu mengalami penambahan ataupun mengalami kekurangan dari baseline. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada satu kasus di mana kasusnya itu berkaitan dengan Arsisurance. Nah, Arsisurance ini tuh merupakan merger dari 3 perusahaan yang berkaitan dengan asuransi. Nah, di sini ada pengurangan arsitektur dan ada penambahan arsitektur. Nah, penambahan arsitekturnya adalah berupa Arsisurance Backup Application Server, dan pengurangannya adalah Car Application Server dan Legal Aid Back Office Server, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan atau gap di antara baseline menuju target gitu. Nah, selanjutnya adalah relation. Relation itu hubungan yang saling memiliki koherensi antar domain. Nah, satu set relasi ini dapat mendefinisikan setiap hubungan yang ada. Nah, relasi ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada structural relationship. Nah, structural relationship ini berkaitan dengan memodelkan koherensi struktural dari konsep dari jenis yang sama atau berbeda. Kemudian ada dynamic relationship. Dynamic relationship ini digunakan untuk memodelkan ketergantungan temporal antar konsep-konsep perilaku. Nah, kemudian ada juga other relationship. Ini berkaitan dengan yang tidak termasuk salah satu dari 2 kategori di atas. Nah, yang pertama ada structural relationship. Nah, structural relationship ini memiliki beberapa notasi di dalamnya, seperti association yang memodelkan hubungan antar objek, kemudian ada akses yang memodelkan akses dari perilaku, dari konsep perilaku setiap dari bisnis menuju data. Kemudian use by hubungan yang menggambarkan fungsi atau interaksi akses untuk berdasarkan perannya atau komponennya ataupun kolaborasinya yang dinotasikan dengan panah. Realization itu hubungan yang menghubungkan entitas logika dengan hal yang lebih konkret atau entitas konkret
untuk merealisasikan suatu objek. Nah, kemudian ada assignment di mana hubungan ini tuh berkaitan dengan elemen aktif yang melakukan melakukan perannya gitu dengan suatu aktor. Nah, kemudian ada aggregation yaitu mengindikasikan bahwa suatu objek memiliki nilai dari objek lain. Kemudian ada komposisi yaitu suatu hubungan yang mengindikasikan bahwa objek tersebut merupakan satu bagian atau lebih dari suatu objek. Nah, kemudian ada pada dynamic relationship sendiri terdapat dua jenis relationship. Yang pertama ada flow, di mana mendeskripsikan dan pertukaran atau transfer dari suatu informasi, nilai, proses, interaksi, dan event. Kemudian ada juga trigger. Triggering ini mendeskripsikan hubungan temporal atau kausal di antara proses, fungsi, dan interaksi, dan event. Kemudian pada other relationship itu ada grouping. Grouping ini mengindikasikan bahwa objek dari satu tipe yang sama atau tipe yang berbeda dapat memiliki satu karakteristik yang sama. Nah, kemudian ada junction. Junction ini digunakan untuk menghubungkan relasi yang sama tipenya. Kemudian ada specialization yaitu yang mengindikasikan bahwa suatu objek ini dapat dispesialisasikan oleh objek lainnya gitu. Nah, kemudian ada language customization mechanism. Bahasa Archimedes berisi konsep dasar dan hubungan yang melayani tujuan pemodelan arsitektur perusahaan secara umum. Bahasa juga atau Archimedes juga harus dapat memfasilitasi melalui penyesuaian tujuan khusus atau domain tertentu, seperti mendukung jenis analisis, model tertentu, mendukung komunikasi arsitektur, menangkap spesifikasi domain dari aplikasi tertentu. Nah, selanjutnya juga dalam language customization mechanism ini dikenal juga profil. Profil adalah struktur data yang dapat didefinisikan secara terpisah dari bahasa Archimedes, tetapi dapat digabungkan secara dinamis dengan konsep atau hubungan, yaitu pengguna bahasa bebas untuk memutuskan apakah dan kapan sih penugasan profil ke elemen model diperlukan. Nah, di sini ada dua jenis profil. Yang pertama ada predefined profiles, yaitu profil yang memiliki struktur atribut yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diimplementasikan sebelumnya pada alat apapun yang mendukung bahasa Archimedes. Kemudian ada user defined. Nah, user define ini pengguna dapat menentukan profil baru sehingga memperluas definisi konsep ataupun hubungan Archimedes dengan set atribut tambahan. Selanjutnya ada konsep spesialisasi pada language customization mechanism. Jadi spesialisasi ini tuh memberikan fleksibilitas tambahan karena memungkinkan organisasi untuk atau pengguna individu untuk menyesuaikan bahasa dengan preferensi dan kebutuhan mereka sendiri. Sementara definisi tepat yang mendasari konsep dipertahankan. Nah, di sini pada gambar di samping dapat dilihat bahwa ini merupakan salah satu contoh terkait dengan konsep spesialisasi. Misalnya bisnis aktor. Nah, bisnis aktor ini tuh dapat dispesialisasikan, yaitu individu atau organizational unit atau organization. Kemudian ada application component dapat dispesialisasikan, ada logical application component, physical application component. Dan ada assessment yaitu dapat dispesialisasikan vulnerability dan risk. Dan work package dapat dispesialisasikan dengan project dan program. Selanjutnya adalah modeling example. Nah, jadi pada modeling example ini merupakan contoh studi kasus di mana studi kasus ini berkaitan dengan perusahaan RC Surance. Nah, RC Surance awalnya menyediakan asuransi rumah dan perjalanan, tetapi baru-baru ini bergabung dengan dua perusahaan asuransi lain, yaitu Profit, dia ini asuransi mobil, dan Legally Yours, ini adalah asuransi bantuan hukum. Nah, dengan merampingkan operasi mereka dan menghilangkan duplikasi, sinergi substansial diharapkan dari merger ini. Manajemen RC Surance sekarang bergulat dengan kerumitan mengintegrasikan ketiga perusahaan ini dan telah memutuskan untuk mengambil pendekatan arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur untuk menciptakan lebih banyak wawasan terkait dengan kompleksitas ini. Nah, ini juga masih berkaitan dengan studi kasus yang sebelumnya yaitu RC Surance pada sub capabilities, business function and organization structure. Nah,
Untuk memberikan gambaran tingkat tinggi terhadap operasi tentang Arsisurance yang mewujudkan kemampuan operasionalnya, perusahaan dapat dijelaskan dalam hal fungsi utama bisnis dari Arsisurance tersebut. Nah, ada 5 fungsi utama bisnis dari Arsisurance. Yang pertama adalah maintaining customer relation and intermediary relation. Nah, fungsi ini tuh bertanggung jawab atas kontak Arsisurance dengan pelanggannya dan perantara yang menjual produknya. Nah, fungsi ini juga menangani pertanyaan-pertanyaan pelanggan, klaim yang masuk, serta melakukan pemasaran dan penjualan. Nah, selanjutnya ada contracting, yaitu melakukan proses pemrosesan kontrak back office. Nah, pada contracting ini juga dilakukan analisis resiko dan memastikan kontrak benar secara hukum dan finansial. Kemudian ada claim processing, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk memproses klaim asuransi, menilai validitas dan penilaiannya, dan memutuskan tindakan selanjutnya. Nah, di sini ada juga financial handling. Financial handling ini melakukan penagihan premi secara berkala sesuai dengan polis asuransi dengan pelanggan yang dihasilkan oleh kontrak, menangani pembayaran klaim asuransi, dan mengelola aliran uang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada asset management. Aset manajemen ini berfungsi untuk mengelola aset keuangan Arsisurance, misalnya dengan berinvestasi di saham dan obligasi. Nah, hubungan antara kapabilitas dan fungsi bisnis bukanlah hubungan peer-to-peer, melainkan terdiri atas beberapa fungsi yang berkontribusi pada realisasi beberapa kapabilitas, dan beberapa kapabilitas itu memerlukan banyak fungsi di dalamnya. Nah, kemudian fungsi yang sangat selaras dengan struktur organisasi Arsisurance tergambar pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini ada regional office, itu berisikan dengan front office, dan ada juga headquarters yang terdiri atas back office-nya. Nah, langkah pertama dalam proses integrasi adalah penciptaan front office yang terpadu, yang terdiri dari departemen untuk mengolah hubungan dengan pelanggan pada satu sisi dan perantara di sisi lainnya. Nah, Arsisurance sedang dalam proses menyiapkan Shared Service Center untuk pemrosesan dokumen yang akan menangani aliran dokumen dan melakukan pemindaian, pencetakan, dan pengarsipan yang terjadi pada back office. Departemen front office Arsisurance berlokasi di kantor cabang regional, sementara back office-nya itu dipusatkan pada kantor pusat perusahaan. Nah, selanjutnya adalah post-merger IT rationalization atau rasionalisasi pasca merger. Nah, di sini Arsisurance ini ingin beralih ke sistem CRM tunggal. Nah, sistem back office yang terpisah untuk administrasi, kebijakan keuangan, dan sistem manajemen dokumen tunggal. Namun, Home and Away masih memiliki sistem terpisah untuk administrasi polis dan penanganan keuangan, pengumpulan premi, dan pembayaran klaim, serta menggunakan sistem CRM terpusat dan call center. Nah, dapat dilihat bahwa ini ada front office-nya, ada call center application-nya, ada CRM sistemnya, dan ada web portalnya. Yang dimana home and away di CRM sistem ini dapat digunakan untuk home and away, car, dan juga berkaitan juga dengan legal aid yang terintegrasi untuk menjadi bank system. Nah, kemudian prasyarat penting untuk perubahan dalam Arsisurance adalah bahwa integrasi teknologi informasi harus tidak terlihat oleh klien Arsisurance. Produk dan layanannya tetap sama, namun hal ini bukanlah persyaratan yang langsung. Untuk menggambarkan kompleksitas hubungan antara produk, proses bisnis, dan dukungan teknologi informasi, gambar ini menunjukkan bahwa sejumlah layanan utama atau layanan inti dan proses bisnis memprovide layanannya. Dan pada gambar ini juga terlihat bahwa hubungan antara proses bisnis dan aplikasi teknologi pendukungnya. Nah, secara umum banyak proses bisnis yang berbeda dalam back office yang menghubungkan produk dan layanan eksternal kepada sistem dengan sistem internal. Nah, selanjutnya adalah untuk meningkatkan aplikasi ini,
Untuk meningkatkan aplikasi post-merger rationalization ini, Artisuren telah menetapkan sejumlah proyek dan program. Misalnya untuk mengganti administrasi kebijakan terpisah untuk seluruh lini bisnisnya yang terintegrasi. Seperti itu. Dan berikut merupakan salah satu beberapa contoh terkait dengan post-merger rationalization. Di sini ada penggambaran tentang digital customer intimacy strategy, kemudian ada digital channel management, data acquisition, and data analysis. Ada juga terkait dengan baseline untuk target CRM back office dan data warehouse in place. Nah, selanjutnya ada new intimacy strategy. Jadi Arsisurance juga telah membuat analisis strategi tentang cara peningkatan pengembalian untuk mempertahankan profitability perusahaan untuk meningkatkan pendapatan yang membutuhkan referensi dari pelanggan yang lebih dan atau peningkatan pangsa pasar. Nah, Arsisurance melihat pesatnya inovasi teknologi sebagai tantangan sekaligus peluang. Hal ini mendorong Arsisurance untuk menentukan strategi baru berdasarkan keintiman pelanggan yang menggunakan kombinasi media sosial, big data, dan IoT. Nah, berdasarkan strategi ini, Arsisurance bermaksud untuk menggunakan data pelanggan yang lebih rinci untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan untuk menentukan premi asuransi yang disesuaikan. Arsisurance menekankan pada pendekatan dua arah. Yang pertama, ingin terlibat lebih dekat dengan pelanggannya melalui berbagai saluran media sosial. Yang kedua, bertujuan untuk menggunakan berbagai macam data eksternal untuk produk asuransi yang dijual di pasar konsumen. Dan hal ini memerlukan data dari perangkat cerdas yang terhubung atau smart device yang terhubung seperti pelacak kebugaran, black box di kendaraan, gerbang otomatisasi rumah, di berbagai pasar B2B yang ingin menggunakan data dari sumber manajemen armada, jaringan energi, atau perangkat RFID di toko dan atau sensor bangunan pintar. Nah, kemampuan ini juga perlu didukung oleh beberapa sumber daya termasuk personel dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk era digital, smart device untuk akuisisi, dan data pelanggan itu sendiri. Nah, sumber daya ini juga dapat diwujudkan oleh enterprise arsitektur. Sebagian kecil dari apa yang mungkin terjadi juga dapat ditampilkan bahwa ini tidak menggambarkan semua elemen yang diperlukan untuk mewujudkan suatu sumber daya, tetapi hanya sampel representatif. Dalam prakteknya juga, untuk mewujudkan sumber daya ini, pandangan terpisah akan sering dibuat untuk menunjukkan bagaimana sih kemampuan dan sumber daya individunya itu dapat direalisasikan. Nah, selanjutnya adalah transformation roadmap. Nah, transformation roadmap ini yaitu menggabungkan rasionalisasi pasca merger dari landscape TI atau teknologi informasi dan realisasi strategi barunya. Arsisurance telah menyusun roadmap yang menunjukkan plateau arsitektur yang selangkah demi selangkah memindahkan ke bentuk masa depan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada satu plateau yaitu targetnya adalah CRM, back office, and data warehouse in place. Nah, di mana ada work package-nya adalah web portal, CRM system, new policy administration application, document management system, data warehousing solution, and new financial application. Nah, dengan menyatukan semua informasi ini, Arsimed mendapatkan sudut pandang Arsisurance mendapatkan sudut pandang antara aset yang berbeda dan proyek serta program yang akan dikerjakan hingga spesifik ke fungsi bisnis, proses, dan kemampuan Arsisurance yang mendukung dan akhirnya dapat menghasilkan suatu strategi, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah bahasa yang terdefinisi dengan baik untuk pemodelan arsitektur enterprise membantu mencapai pemahaman yang sama antara arsitek yang berbeda dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu perusahaan. Yang kedua adalah integrasi model arsitektur dan desain secara rinci dalam domain tertentu merupakan suatu prasyarat untuk integrasi alat pemodelan domain secara spesifik. Kemudian yang ketiga adalah orientasi layanan memainkan peran sentral dalam
pemodelan perusahaan, di mana konsep layanan berlaku dalam beberapa lapisan. Layanan bisnis tersedia untuk pelanggan internal ataupun eksternal, layanan aplikasi tersedia untuk bisnis atau aplikasi lainnya, layanan teknologi infrastruktur yang tersedia untuk aplikasi, dan layanan menyediakan cara untuk menunjukkan keselarasan antara lapisan pemodelan yang berbeda. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.